Selamat sore Mbak Devi, saya Nashwa selaku owner dari Ceres Fine. Di sini saya akan mempresentasikan usaha yang akan saya jalani ke depannya. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan dulu. Jadi Ceres Fine ini adalah sebuah bisnis yang berjalan dalam bidang thrift. Di sini nama Ceres Fine itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu artinya dihargai atau dicintai. Jadi ketika orang-orang yang ingin mendistribusikan barangnya ke kami, mereka itu merupakan barang dari second hand unit yang dimana kata-kata ini tuh merujuk juga pada arti pre-love yang memiliki nilai emosional dan kualitas yang tinggi. Jadi kita juga memperhatikan kualitas-kualitas yang ada sehingga customer yang ingin membeli kita tuh tidak merasa nyesal gitu, Miss. Nah, untuk selanjutnya sebagai pemilik usaha, saya juga mengedepankan strategi-strategi yang telah saya buat melalui bisnis model Canva yang akan saya presentasikan. Oke, baik. Jadi di bisnis model Canvas ini jenis-jenisnya ada banyak. Yang pertama itu ada customer segments, jadi kepada siapa produk kita ditujuin. Jadi kami itu membangun Cherries Finds untuk mewadahi orang yang ingin menjual produk pakaiannya yang sudah tidak terpakai lagi karena alasan cinta akan lingkungan maupun kebutuhan. Selanjutnya untuk bisnis ini sendiri tuh ditujuin kepada remaja dan dewasa yang menyukai fashion berkualitas dengan harga yang cukup relatif terjangkau murah. Selanjutnya untuk value proposition, di sini nilai yang akan pelanggan dapetin itu adalah unique dan affordable. Jadi di mana ketika orang membeli barang-barang dari kita tuh mereka bisa mix and match barang-barang yang sudah dibeli di kita gitu, Mas. Terus selanjutnya untuk channelsnya itu kita akan ngadain workshop tentang mix and match dan kita juga bekerja sama dengan mitra e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, serta media-media sosial untuk melanjutkan konten-konten yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya untuk key partnernya itu kita akan bekerja sama dengan pihak laundry. Terus selanjutnya kita juga akan bekerja sama dengan mitra-mitra pengiriman seperti JNT dan juga JNE. Tentunya bagi kami juga pelanggan itu merupakan salah satu faktor penting dalam usaha kami. Maka dari itu di bagian customer relationship itu kita nanti akan membuat konten-konten yang menarik serta inspiratif melalui blog, media sosial dan juga video tutorial yang akan ngebahas tentang tren-tren fashion yang ada di Indonesia dan bagaimana tips-tips berbelanja barang bekas tetapi dengan kualitas yang bagus. Setelah itu kita juga akan ngadain acara seperti workshop styling dan live Instagram yang akan ngebahas tentang tren berkelanjutan serta pengadaan promo yang akan kita adain setiap hari-hari penting gitu, Miss. Terus selanjutnya untuk cost structure-nya itu kita tentunya kita pasti ada biaya pembelian barang-barang pre-love. Terus selanjutnya kita ada biaya pemasaran dan promosi, ada pembayaran kerjasama dengan pihak laundry karena tentunya sebelum kita jual barang-barang pre-love-nya itu kita pasti mementingkan kualitas dan juga kebersihan dari barang-barang yang akan kita jual. Terus selanjutnya di revenue stream, kita ada pemasukan lain selain dari pre-love, yaitu kita ada penjualan langsung juga di pop-up store dan bazar-bazar yang akan kita kunjungi. Terus kita juga akan ada penjualan aksesoris seperti belt dan anting yang cocok di mix and match sama baju-baju yang ada di kita gitu, Miss. Nah, selanjutnya sebagai sebuah usaha thrift online maupun offline di Indonesia yang sudah banyak pesaingnya, misi utama dari Cherish Find ini adalah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penggunaan pakaian
berlebihan dan memberikan nilai lebih value kepada pelanggan. Maka dari itu kita juga bikin analisis SWOT-nya yang berisi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dihadapi oleh Cerise Fine sebelum bisnis ini tuh berjalan. Yang pertama, di strengths dan kekuatan itu, produk kita itu peduli akan isu sosial, jadi kita mengusung misi ramah lingkungan yang menarik bagi konsumen terhadap lingkungan. Yang kedua, kita itu membuat barang-barang itu yang dengan produk yang berkualitas, yang menawarkan pakaian bekas dengan kualitas tinggi, yang akan memberi nilai tambahan bagi pelanggan yang memakainya. Selanjutnya, di kelemahannya itu tentunya kita nggak bisa menjangkau pengiriman sendiri dari penjuru Indonesia, maka dari itu kita bekerja sama juga dari pihak JNE dan juga JNT, dan biayanya itu relatif berbeda setiap provinsi-provinsinya. Terus kita juga sulit untuk menentukan barang-barang yang reject, seperti ada yang bolong, karena itu kan merupakan barang dari second hand unit. Terus di bagian weakness, sebagai sebuah usaha thrift online maupun offline di Indonesia, tentunya pesaing kita tuh juga banyak dari berbagai penjuru yang ada di Indonesia. Maka dari itu tuh kita punya misi utama dari Ceris Fan itu adalah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penggunaan pakaian berlebihan dan akan memberikan nilai lebih value kepada pelanggan yang telah membeli baju di kita. Selanjutnya kita juga udah ngebikin analisis SWOT-nya sebagai bentuk pengendalian dampak yang akan terjadi ke depannya. Yang pertama itu ada strength, kekuatan. Jadi kita itu tuh peduli akan isu-isu sosial karena kita mengusung misi ramah lingkungan. Jadi kita juga memperhatikan kayak bahan-bahannya dan segala macamnya. Terus kita juga mengedepankan produk-produk berkualitas. Kita akan menawarkan pakaian bekas dengan kualitas tinggi bagi para pelanggan. Selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang. Jadi saat ini kan baju thrift itu udah menjadi salah satu dari sekian banyak pilihan orang-orang dalam menggunakan pakaian. Nah, di Cherry Spain itu kita bakal ngejual barang-barang thrift, tapi dengan harga yang terjangkau, tapi kualitas itu terjamin karena merupakan barang second hand. Nah, weaknessnya itu kita karena kita nggak bisa ngejangkau pakai kendaraan pribadi, jadi kita tuh bekerja sama JNE dan juga JNT dengan biaya itu yang relatif berbeda dari setiap provinsinya. Selanjutnya kita juga terkadang sulit untuk mendapatkan barang-barang second hand dengan kualitas bagus, maka dari itu kita ada quality control check dulu sebelum barang-barang itu dipasarin. Ternyata di treats atau ancaman kita itu banyak persaingan dengan thrifting lain di online. Kalau di online itu saat ini yang sudah terkenal banget seperti 21 thrift shop maupun offline yang berada di Pasar Senen. Terus kedua, lingkungan pasar dan tren yang cepat berubah seiring perkembangan waktu. Maka dari itu kita juga harus bisa menyesuaikan tren-tren yang ada sekarang. Dengan SWOT yang udah kita buat, kita tuh berusaha untuk mengoptimalkan segala bentuk kelemahan dan ancaman yang berada dalam usaha thrifting Ceres Fine dengan mengembangkan strategi-strategi yang mampu untuk menjadikan usaha thrifting ini tuh jadi diingat oleh konsumen dan menarik perhatian konsumen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.